Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 1. Coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan keadaan malam hari, sedangkan gambar kedua menunjukkan keadaan siang hari. Kedua keadaan tersebut dibedakan oleh keberadaan matahari yang menyinari pada siang hari yang membuat bumi menjadi terang. Sedangkan pada malam hari, matahari terbenam dan digantikan oleh cahaya bintang dan bulan yang indah. Pada malam hari, benda yang berada di langit ada bintang, bulan, planet lain, dan jika kalian beruntung bisa menyaksikan bintang jatuh loh. Sedangkan pada siang hari ada matahari, awan, dan kadang-kadang bulan masih tampak walaupun matahari sedang terik. Kalian telah memahami tentang perbedaan siang dan malam. Sekarang kita simak percakapan Lani dan Siti berikut ini. Wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti. Benar Lani, tempat kita tinggal bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka, kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama Lani. Setelah mendengar percakapan Lani dan Siti, sekarang kalian perhatikan artikel berikut ini. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Rotasi bumi adalah pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara, melawan arah jarum jam. Setelah memahami teks tersebut, sekarang kalian coba perhatikan Siti dan Lani berikut. Semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui Lani. Hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini, Siti. Maukah kamu membaca cerpen ini? Lalu ceritakan kepadaku pendapatmu tentang tokoh ini. Anak-anak, tahukah kalian, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi.
Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Coba sekarang anak-anak baca karangan fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan berikut ini ya. Nah, setelah membaca teks tersebut, sekarang kita tahu bahwa teks yang berjudul Barisan yang Menyenangkan yang ditulis oleh Amanda Nail ini mempunyai tokoh utama bernama Tiara. Coba kita isi diagram berikut ini bersama-sama. Sifat dari tokoh utama yaitu Tiara adalah cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, dan dia religius. Tindakan yang dilakukan adalah memikirkan secara mendalam informasi yang didapat. Pendapat tentang tokoh Tiara adalah seorang gadis yang mempunyai sifat-sifat yang patut dijadikan sebagai contoh. Teks tersebut bercerita tentang pemikiran Tiara tentang orbit edar planet-planet. Tiara sebagai tokoh utama dan ayah ibu sebagai tokoh tambahan. Peristiwa tersebut berlatar di halaman belakang rumah Tiara. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.